Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah. Di sini saya akan memberikan tema tentang rumah yang mendapat rahmat dari Allah. Sebelum saya menjelaskan tentang rumah yang mendapatkan rahmat dari Allah, ada satu cerita di mana malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk memanggil Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ada satu hamba yang beribadah selama 500 tahun di atas bukit di tengah lautan. Setiap malamnya beliau beribadah dan diberi oleh Allah satu mata air tawar yang sangat segar. Dan setiap malamnya beliau memetik pohon delima dan buahnya dimakan. Setelah makan buah delima, beliau berdiri untuk melaksanakan sholat, dan di tengah-tengah sholatnya beliau memohon kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgaku dan surgamu, dan aku ingin mendapat rahmatmu. Seketika itu juga Allah memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, masukkanlah hamba tersebut ke dalam surgaku. Nah, setelah itu hamba tersebut meminta kepada Allah lagi, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena amal ibadahku. Setelah itu Allah memanggil Jibril lagi, wahai Jibril, masukkanlah hambaku tersebut ke dalam surgamu karena amal ibadahnya. Setelah itu hamba tersebut meminta lagi, ya Allah, masukkanlah aku dalam surgaku karena amal ibadahku. Istilahnya orang dikasih hati ngerogok rempelau. Orang menawar sebuah dagangan, ya, sudah dikasih harga 100.000, kan pol murah itu. Setelah itu minta harga 50.000 dan akhirnya minta gratis. Gimana itu? Akhirnya agak jengkel kan? Nah, apalagi Allah SWT akhirnya memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, masukkanlah hambaku ke dalam neraka karena dia tidak karena rahmatku, dia beribadah karena amal ibadahnya. Setelah itu Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menghitung amal ibadahnya hamba tersebut. Selama 500 tahun tidak ada bandingannya dibanding oleh rahmat Allah tersebut. Nah, setelah itu karena hamba tersebut takut untuk masuk neraka, maka hamba tersebut, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena rahmatmu. Hadis riwayat Tabrani. Nah, dari kejadian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa rahmat Allah timbul dari hamba yang ikhlas beribadah, bukan karena amal. Gitu. Dari kejadian di atas juga ada penjelasan tentang rumah yang mendapatkan rahmat dari Allah adalah diantaranya rumah yang sering kedatangan oleh tamu. Dan di sini kebetulan saya mempunyai tanggung jawab mendidik, mengasuh, membimbing anak-anak yatim piatu, anak yatim dan duafa. Dan hampir setiap hari di sini kedatangan tamu. Alhamdulillah, berarti rumah ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi, "Angkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan tamu yang mendapat rahmat dari Allah adalah tamu yang mendapatkan jamuan istimewa dari tuan rumah. Dan tuan rumah yang menjamu tamunya sewaktu tamunya pergi atau meninggalkan tempat, berguguranlah dosa tuan rumah tersebut. Insya Allah seperti itu. Dan alhamdulillah rumah ini setiap hari mendapatkan atau kedatangan tamu dengan berbagai macam maksud. Ada yang mau curhat, ya, ada yang memberi sedekah seperti ini,
ya. Hampir setiap hari ini anak-anak mendapat sodako seperti ini. Alhamdulillah. Dan rumah yang tidak pernah didatangi oleh tamu adalah rumah yang tidak pernah didatangi oleh malaikat. Alhamdulillah, semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang mendapatkan rahmat dari Allah. Sekian dari saya. Di sini saya ada pantun, mau dengar nggak? Sahabat Fatayat pakai baju ijo-ijo. Ninglaha, I love you. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.